Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia dalam keadaan yang mulia dan di bulan yang mulia dan di bulan Dzulhijjah. Kita hari ini membahas tentang apa saja keutamaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita ketahui bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai mukmin, kita sebagai muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah di bulan yang sangat mulia ini. Apapun amal ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah ini besar. Ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita atau mengungkapkan tentang pahala yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa amal jihad ya Rasulullah?" Seandainya pahala jihad dibandingkan dengan pahala orang yang beramal beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mana besarnya, kata Nabi Muhammad, sekalipun pahala jihad tidak bisa menandingi orang yang pahala orang yang beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wal fajri walayalin asyar. Allah Subhanahu wa taala tatkala apabila beliau bersumpah dengan sesuatu, itu menandakan sesuatu yang hebat sesuatu itu. Wal fajr, demi fajar, subuh. Subuh itu luar biasa, subuh itu waktu yang mulia. Walayalin asyar, dan malam-malam 10. Maksud di sini adalah malam-malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini kita sudah masuk tanggal 3 Dzulhijjah. Sadar juga pian tanggal 3? Atau kada tahu? Tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Rabu, Kamis 2, Jumat 3 nih. Nah, jadi kita dianjurkan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini untuk menghidupkan siang dan malamnya dengan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh ulama dalam sebuah riwayat itu man shoma ayyamul asyar kataballahu lahu bi kulli yaumin som sanah. Siapa orang yang sehari berpuasa di hari pertama bulan Dzulhijjah, satu hari itu sama dengan pahalanya 1 tahun berpuasa. Sehari berpuasa, esok pian puasa, minggu pian puasa, 2 hari dah 2 tahun, Senin pian puasa 3 tahun. Anu guru jodoh hendak isuk puasa tapi hari Minggu tuh pengantenan. Kayak apa kisahnya? Maka aja bilanya hari Sabtu udah boleh kada dikawani puasa karena berhubung hari esok hari Sabtu esok adalah hari besar Islam, kan hari besar nih. Ya Allah, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini kan hari agung, hari mulia. Itu kada masalah, kada bakawan. Nah, lain hari biasa. Bilanya hari Jumat, Sabtu atau hari Ahad, itu harus sebelum atau sesudahnya bakawan. Adapun hari-hari besar, hari-hari mulia seperti 10 pertama bulan Dzulhijjah ini ya tidak mengapa walaupun tidak tidak dikawani sebelum ataupun sesudahnya. Nah, ya kah? Man shoma, jar Nabi Muhammad, man shoma ayyamul asyar. Siapa orang yang berpuasa 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kataballahu lahu bikulli yaumin shaum sanah. Setiap hari pian berpuasa di bulan Dzulhijjah, maka sehari itu dihitung sama dengan berpuasa 1 tahun. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad, wa qiyamul lailihi qiyamus sanah. Malamnya kita beribadah. Malamnya kita beribadah. Minimal beribadah malam beribadah itu isya subuh berjamaah.
sama dengan kita menghidupkan malam-malam bulan Dzulhijjah dengan ibadah kepada Allah. Samalam sama dengan kita menghidupkan setahun selama samalaman suntuk. Beribadah nih lah. Nah, jadi intinya 10 pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang sangat mulia. Banyak terjadi kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Salah satunya diterima taubat Nabi Adam. Nabi Adam itu kan tatkala dikeluarkan dari surga, kemudian Nabi Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat selama 300 tahun Nabi Adam sujud. Nabi Adam sujud seraya mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengatakan Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah berbuat zalim anfusana terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, apabila engkau tidak mengasihi menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Diulang-ulang oleh Nabi Adam selama 300 tahun. Diterima taubat Nabi Adam tatkala di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Banyak kejadian bulan Dzulhijjah ini, ya kah? Salah satunya juga adalah penyembelihan Nabi Ismail yang disembelih oleh bapak beliau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lawas kadaba anakan. Lawas kadaba anakan. Puluhan tahun kadaba anakan. Pak anakan ya Nabi Ismail dah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ketakwaan Nabi Ibrahim. Ibrahim, kamu sayang kada lawan anak? Nyata sayang. Kita kan mau ditakoni, "Pian sayang kada lawan anak?" Pasti sayang. Ya kalau semua orang tua pasti sayang kepada anaknya. Ibrahim, ikam sayang kada lawan anak? Oh, nyata sayang, apalagi bertahun-tahun menantikan anak. Tidak dikasih. Ya kah? Kemudian dikasih. Oke, kalau ikam sayang lawan anak, ikam sayang lawan aku jar Allah taala. Sayang. Nah, kalau ikam sayang lawan aku, buktikan kecintaanmu dengan menyembelih anakmu yang bernama Ismail. Nah, itu kejadiannya kan di bulan Dzulhijjah juga. Nabi Ibrahim berpikir, ajar Nabi Ibrahim nih, ini perintah dari Allah kah? Dari syaitan kah? Ayolah. Ini perintah dari Allah kah? Dari syaitan kah? Aku disuruh menyembelih anak hadang. Ini Allah ke syaitan kayak yang memerintah. Nah, berpikir Nabi Ibrahim itu terjadi tanggal 8 Dzulhijjah yang ngarannya hari Tarawiyah. Jadi tarawiyah itu artinya bapikir, batanang. Tarawiyah itu arti tarawiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Babila itu Arba, hari Rabu dan Rabu lah. Ingatakan tanggalnya. Nyaman berpuasa. Kada kawa isok memulai. Ya paling kada 8 9 tuh paling kada bana sudah 2 hari yang itu. Ulun gore isok kada kawa pangjar. Kenapa? Apa ngarannya ada undangan makan. Hari Minggu bang ada kawa juga guru Kenapa hari Minggu ada kawa? Pengantinan banyak. Hari Senin bang, Senin sibuk guru ada kawa juga puasa pulang. Harus ada kawa terus. Paling kada yang 8 9 tuh barang. Berarti Rabu Kamis berarti. Nah, berarti tanggalnya nah. Nah, jadi tatkala tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim berpikir, kata Nabi Ibrahim, ini perintah dari Allah apa dari syaitan? Tatkala tanggal 9 Dzulhijjah, lalu fa'arrafah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu kan disebut hari Arafah lah. Fa'arrafah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya itu adalah perintah dari Allah. Ya tak Arafah ngarannya tak. Disebutkan juga kenapa jadi disebutkan Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah nih. Kenapa disebut dengan hari Arafah? Karena tanggal 9 Dzulhijjah itu Arafah itu artinya perkenalan. Arafah ta'aruf. Nah, ta'aruf itu kan bahasanya bahasa kekanakan ya, ta'aruf ya kah? Ta'aruf. Mun bahasa orang nakal itu berpacaran. Nah, ya kalau Arafah ta'aruf. Ya kah? Arrafa yu'arrifu ta'arrufan atau ta'rifan.
Nabi Adam itu kan Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan diusir dari surga. Sikung di India, sikung di Jeddah. Kalau ada salah Nabi Adam tuh turunnya di Jeddah, kan dari surga dilempar ke India. Kemudian Siti Hawa turunnya di Jeddah. Batamuan di mana Nabi Adam dan Siti Hawa? Di Padang Arafah. Ada kalau yang menyiapkan bahaji atau umroh ada tugunya tulisan. Udah naik pian umroh secepatnya. Bahaji secepatnya ya kah? Nah, ada di Padang Arafah itu tugu pakai batu atau bukan monumen siapa lah? Iya monumen, monumen ya Allah. Batu lisan. Nah, ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Situ toh di atas ya ada tuh batu lisan Nah, di situ tak. Kapan itu bertemunya? Tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Makanya bila tanggal 9 Zulhijjah di Arafah orang wukuf. Nah, wukuf. Ya intinya banyak kejadian-kejadian yang terjadi di 10 pertama bulan. Kada tak kisah banyak Intinya tanggal ibarat kita intinya bulan Zulhijjah ini bulan mulia. Kita dianjurkan siang dan malamnya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak salawat, perbanyak berzikir, perbanyak melakukan ketaatan, perbanyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang beramal beribadah khususnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Itu disebutkan oleh ulama siapa orang yang memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 10 kemuliaan yang bakal dia dapatkan. Nih kita mau memuliakan. Alhamdulillah ini kita termasuk memuliakan. Hadir majelis, kita membaca Yasin, membaca Waqiah, membaca Tabarak, banyak zikir ibadah yang kita lakukan. Ini salah satu memuliakan bulan Dzulhijjah. Itu disebutkan man akrama hadhil ayyamul ashar, siapa orang yang memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 keutamaan yang bakal dia dapatkan. Apa 10 keutamaan tersebut? Yang pertama, keberkahan di dalam umur. Berkah umur. Umur itu berberkah apa ya? Ibadah ajanya. Ya kah? Berbuat baik, berarti berkah tak? Nya di orang tuh umur kada berberkah. Ya kah? Dosa, tiada dosa. Semakin tuha, semakin mangilelo, dosa sembahyang kada. Ya kah? Mangalih ke orang, tuh berarti kada berberkah berarti umurnya. Nah, ya kah? Orang yang menghidupkan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 10 kemuliaan yang bakal didapatkan. Yang pertama, keberkahan di dalam umur. Yang kedua, azyadah fi malih. Bertambah rezekinya, hartanya bertambah. Nah, anak bertambah rezeki, ayo semangat beramal beribadah. Baca Al-Qur'annya. Ya kah? Baca zikirnya, baca salawatnya, baca istighfarnya, gelar sajadah, banyaki sembahyang. Nah, bertambah rezekinya. Yang ketiga, al-hifdz li'iyalih. Dijagakan keluarganya daripada mara bahaya. Nah, bisi keluarga agar terjaga daripada bala musibah sesuatu yang tidak diinginkan, banyak beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang keempat, at-takfir li sayyi'atih. Dosa diampuni. Dosa mata, memandang yang haram. Telinga mendengar yang haram. Mulut berucap yang haram. Banyak kaya kalau. Nah, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Yang kelima, at-tad'ib li hasanatih. Ibadah dilipat gandakan. Pian baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Oh, pahalanya banyak benar luar. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Oh, pahalanya ganal banyak.
Dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Yang keenam, tashil li sakaratih, dipermudah tatkala sakaratul maut. Tatkala sakaratul maut, kalau ingin dimudahkan oleh Allah, ayo semangat beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sakaratul maut itu pian dalam riwayat, haus, ini haus. Seandainya banyu lautan diminumkan, karing tuh lautan, haus ini kada hilang lagi. Hendak tahu. Itu dalam kitab seperti itu, Bang. Kada pernah kapan mengalami gurih, kada pernah, Bang lagi. Ada kada sini yang pernah sakarat? Yang pernah sakarat sini ada kah? Kalau ya ada yang pernah sakaratul maut kayak rasanya membegisahan kita nah. Sakarat tuh berarti parak mati dah. Iyalah di ujung tombak kayak sudah ya lah. Nah, roh jangan sini jagina. Itu disebutkan tatkala sakaratul maut tuh hausnya minta ampun bian. Lautan tuh nah diminum, karing ta lautan kada hilang hausnya. Ya kita nih basangway dulu lah, sekira tahu kita kaji dulu. Peribahasanya tuh jalan kita hayau dulu nah. Wah nih lubak, nih licak. Nih pampan. Nah tahu sudah, tinggal muntahu tuh tinggal menjalani. Aja lagi mau atau kada. Tahu aja lubak jangan dijajak. Nah. Tashil li sakaratih, dipermudah tatkala sakaratul maut. 6 lah. 6, Bu. 6 dah nih. Yang ke-7 pulang. Yang ke-7, adya li dhulumatih, diberikan cahaya di dalam kubur. Di dalam kubur bercahaya. Bagus aja dalam kubur bercahaya aja. Pakai genset kah? Artinya tuh kubur bercahaya itu nyaman. Nyaman. Ya beratan masuk kubur nih. Beratan masuk kubur. Ulun, pian, semuanya masuk kubur. Yang anom, yang toha, ya kah? Yang setengah toha. Itu beratan masuk kubur. Masuk pasti, selamat atau kada itu kada pasti. Makanya supaya dalam kubur tuh bercahaya, lah nyaman, ya kah? Selamat ba'amaliyah 10 pertama bulan Dzulhijjah. 7. Ada 8 bulan. Atas kelli mizaneh, timbangan amal ibadah itu nantinya diberatkan oleh Allah. Diberatkan timbangan amal ibadah kita. Diberatkan timbangan amal ibadah kita kan bisa catatan nih. Ini hadir majelis ada catatannya. Ya kah? Pian membaca apa tadi ya? Yasin lah. Yasin apalagi? Waqiah. Tabarak. Betul Bang? Lawat. Itu ada catatannya, tuh. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap sebuah ucapan atau sebuah perkataan dari mulut kita terkecuali di sana ada pencatatnya. Raqib atid. Raqib mencatat yang baik, atid mencatat yang kada baik. Ada catatannya. Ya kah? Nah, dosa kita ini ada catatannya. Ibadah kita yang kita lakukan ada catatannya. Supaya timbangan amal ibadah kita tuh berat. 10 pertama bulan Dzulhijjah banyak ibadah amaliyah. Berapa dah? 8, 9. An-najah min darakatih. Selamat nanti di akhirat. Itu juga yang dihendaki. Selamat karena di akhirat ya Allah. Selamat kada masuk neraka atau selamat ngaran sudah. Di mana keandaknya surganya? Di ujung kada dibuncu kada apa-apa, asal selamat aja. Asal jangan masuk neraka aja. Nah, kayak apa caranya? 10 pertama bulan Dzulhijjah banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang 10, as-su'ud ala derajatih. Nanti di dalam surga bukan hanya sekadar masuk, tapi ditempatkan derajat yang paling tinggi. Ya kah? Surga yang paling tinggi. Diangkat derajatnya nanti dalam surga. 10 keutamaan lah, 10 lapas lah. Hitungnya apa 10 tak? Nah, siapa orang yang menghidupkan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan amal, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 10 keutamaan yang bakal dia dapatkan. Yang pertama keberkahan di dalam umur. Kedua ditambahkan rezekinya. Yang ketiga dijaga keluarganya. Yang keempat dihapus segala dosa dan kesalahannya.
Yang kelima, dilipat gandakan pahala amal ibadahnya. Yang keenam, dipermudah tatkala sakaratul maut. Yang ketujuh, diberikan cahaya yang terang benderang di dalam kubur. Yang kedelapan, diberatkan timbangan amal ibadahnya. Yang kesembilan, diselamatkan nantinya di akhirat. Yang kesepuluh, diangkat derajatnya nantinya di dalam surga. Ini keutamaan, keistimewaan yang siap Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mau beramal beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, siapa yang hendak beramal beribadah? Ya kah? Cuma 10 pertama bulan Dzulhijjah itu amalia yang paling bagus itu puasa, Bang. Tanggal 9 sampai 9 lah, mun 10 udah boleh puasa. Ulun gurek kan aja puasa tanggal 10. Orang batakbiran sidin puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidin apa itu sama gadin? Udah boleh. Ada boleh itu. Ya kah? Hari raya Idul Adha udah boleh puasa. Ada 5, ya Allah. Hari raya Idul Adha enggak boleh puasa. Hari raya Idul Fitri kada boleh puasa. Ayam mutasyrik 11, 12, 13 enggak boleh puasa juga. Ayam musyak, hari ragu-ragu. Ini 29 kah? Saban nih masih nih atau sudah masuk kah? Bulan Ramadan. Kan ragu-ragu nih. Enggak boleh juga puasa. Kamu ini setelah nisfu udah boleh. Kecuali puasa qadha, nadar dan puasa wajib dan puasa yang wisal bersambung. Ya kah? Mulai Rajab sebulanan, Sa'ban sebulanan, kada apa-apa. Nah, seperti itu. Bagus tetap puasa bang lah. Sepero pertama bulan Dzulhijjah. Banyak ibadah puasa. Khususnya tadi tarawiyah dan Arafah. Itu paling kada bana. Tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzul itu jangan kada puasa bian. Lah, rugi. Itu disebutkan afdal ayyam asyar, afdal ayyami dunya ayyamu asyar Dzulhijjah. Hari-hari yang paling hebat di dunia ini, hari-hari yang paling afdal di dunia ini adalah 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Nah. Dan lawan juga masukkanlah bagi yang bakurban, memang bagus bakurban itu. Jangan sampai ada bakurban, apalagi ada kemampuan. Ulun gure sudah bakurban. Bakurban tuh tiap tahun. Kada ada istilah sudah itu. Sudah tahun kemarin 2-3 tahun yang lalu. Tahun ini pun sudah lah bakurban. Belum guru aja. Nah bakurban ya pulang, mun ada kemampuan. Man wajada lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna wasolana. Siapa orang yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban, falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Orang yang seperti ini jangan sampai dia dekat-dekat dengan masjid aku, kata Nabi Muhammad. Marah Nabi Muhammad. Makanya bila ada kemampuan berkorban. Kawa onta silahkan. Ulun gore onta seikungan ulun sorangan boleh. Sapi seikungan ulun sorangan boleh. Maksimalnya boleh bertujuh. Kambing nah boleh juga sorangan. Kambing udah boleh berdua lah. Kambing mau kurban. Karena kurban itu hewan tunggangan kita nantinya di hari kiamat. Hendak masuk surga lah. Supaya sakira lakas bojek. Ada kojek kagure jar. Hewan kurban tuang ojek pian. Bisa lah pian ojek karena surga. Belum ada pang lagi gurunya jar. Nah makanya nokar gen dulu ojek surga. Nah hewan korban tuh jadi ojek kena. Nah bebuat ya hewan korban. Karena kemana anak surga bebuat. Nah makanya dianjurkan hewan korban tuh yang lamak, yang ganal. Nahap juga batunggang na situ. Nenek ada yang menungging batuju lama-lama ke pulang sapinya kurus karing lalu. Maka bapasal ng panitia. Nukar sapinya yang kurus-kurus aja lah yang babaya ada dagingnya. Sakirata murah harganya. Oh mak, yang membuatnya batuju timbangan tangah 200.
Betujuh, kada tamara. Bagusnya tuh yang ganal, hewan kurban tuh lah, yang lamak. Kambing untuk satu orang lah. Kalau bisa kambing tuh kambing jantan. Kambing laki. Tak larang bang harganya. Kambing laki itu tak larang bang harganya. Tapi dagingnya nyaman dan afdol. Mun kawa warnanya warna putih. Kambing bini bang boleh lah guru jar. Boleh hai. Ulung guru nak kambing bini aja. Habis stok di pengambingan. Yang laki habis stok hari orang. Bini aja sisa. Ada apa? Yang bini mun kawa kambing bini yang kada pernah baanakan. Kambing bini perawan. Kayak Pak Guru aja mengetahuinya kambing maka perawan atau bujang atau kada. Bisa ya tukang kambingnya bapak dah. Tahun tukang kambingnya ya kalau. Nah, seperti itu. Lah. Lawan pulang ya tuh deh. Bagi yang ingin berkorban dianjurkan untuk tidak memotong kuku. Lah. Kayak Nabi tanggal 10 hanya memotong kuku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bulan Dzulhijjah adalah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat, ada barokahnya. Ada pertanyaan? Kita pengajian kan ya dulu. Ya kan di kitab. Ada pertanyaan? Ada kepian betakon. Mana Nini? Garing kah? Zaman awak. Apa pertanyaannya? Kenapa? 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 Eh. Eh. Jawabannya kayak ini. Yang tukang jual berdosa. Tukang jual berdosa. Maaf, menjual barang orang. Nah, adapun pian kada masalah. Bapak tahu itu aja. Ya Allah, ini penipu berarti. Ini masalah kurban kah? Oh, bayar dam. Bisa naik sudah. Ya kada mesti kita melihat, kada sangka baik ya. Insya Allah kada jelas orang kayak itu ya lagi. Jadi sana tuh biasanya kayak bayar dam tuh ada organisasinya. Ada kita di situ ibaratnya aku melakukan pelanggaran umroh ya kak atau haji. Apa pelanggarannya seumpamanya misalnya lah memakai pakaian yang berjahit kan kada boleh lah ketika ihram tuh ya lah. Atau apa misalnya lah membunuh hewan atau kayak apa kayak itu berapa damnya? Karena bubuhan yang manokan damnya sekian, duitnya sekian tebusannya. Nah, itu lebih nyaman lagi. Ada di sana. Apalagi? Apa? Jadi gini jadi. Ada perkataan ujar Nabi Muhammad yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat antara umatku, ya kah? Ulama ini berkata ini, ulama ini berkata ini.
perbedaan pendapat rahmah menjadi solusi sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih. Menurut kita Imam Syafi'i, bila nyaba odo bagatok lalakian babinin yang bukan muhrim batal. Titik. Titik kada? Titik. Kada pakai tumpah. Tapi kalau kita bahaji ba umroh, ada kawa memakai. Apalagi musim haji. Nah, higa babinian lah macam-macam tagatok. Kayak apa? Kada kawa. Nah, lalu ada solusi. Adakah ulama yang mengatakan kada batal? Oh, ada. Ini rahmah. Bentuk kasih sayang dari Allah. Solusi. Lah, lalu apa misalnya kalau pendapat yang seperti apa dulu masalahnya dulu misalnya kayak pian misalnya ambil yang mudah jadi itu mana sebagai kami orang awam mana itu orang awam mana yang kami memilih yang mana yang pian nyaman tuh ya yang pian yang nyaman jadi solusi jatuh masalahnya apa gerang yang berpendapat nih itu perkara yang sunnah aja itu bukan perkara yang wajib misalnya kadang ada apa-apa jadi itu bukan pada ya itu senyamannya aja ya kalau hendak yang mulai bawah Allah oke. Atau ketika turunnya aja basic. Nah dicantangkannya dulu Allahu Akbar oke juga. Ada yang ketika naik Allahu Akbar. Nah belum belum lagi ini bar sudah habis Allahu Akbar. Ada juga itu ya senyaman-nyamannya saja. Oh iya bujur. Disebutkan bahwasanya anak yang meninggal yang belum balik itu nantinya akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kedua orang tuanya. Ini mencari kuitan ya karena mana umaku hendak dia mendapatkan kasih sayang nih lah. Nah, kaguguran bang. Nah, kaguguran tuh ditiup ruh kah belum kah? Kaguguran tuh ditiup ruh kah belum kah? Eh. Oh, kada. Itu belum jadi lagi. Itu belum jadi lagi berarti. Kada berbentuk, sudah ditiup roh, sudah nih. Berbentuk, sudah. Tak keguguran. 6 bulan ke atas tuh bisa bentuk. Dah lah. Lu kada bisa batianan bang. Pian yang batianan yang tahu. 4 bulan lah, Bo. Nah, itu dah. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, apa saya besok mau berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah boleh? Jawab sini ya nah. Berkorban orang tua yang sudah meninggal selama berwasiat, apabila si orang tua itu berwasiat boleh. Contoh, ini orang tua ini sebelum meninggal bepadah lawan anak-anaknya. Nanti kalau aku sudah meninggal tolong kurbankan aku. Kepengen berkorban tapi belum kesampaian. Nanti kalaunya sudah ada rezeki yang berlebih, wahai anak-anakku, tolong sembelihkan hewan kurban untukku. Boleh. Tapi kalau tidak seperti ini, tidak ada wasiat, maka tidak sah kurbannya, jadi sedekah. Jadi sedekah. Jadi sedekah lain kurban. Beda kurban dan sedekah? Beda. Beda. Bapak kayak apa solusinya? Sekira dapat pahala kurban juga tah? Salasinya. Jadi kayak ini, pian berkurban atas nama yang hidup. Misalnya Dani. Berkurban sagan kai. Mama Dani ya. Kai sudah meninggal Dani ya. Sudah meninggal. Cuma kai kada ada wasiat.
kada ada bewasiat nah ibaratnya lawan Dani kalapang Dani atau lawan Abah Dani misalnya bila nyak meninggal korban kada ada juga kayak itu. Tapi Dani hendak cuma ngirimi kai. Dan ini kan kesannya bos kesannya nah. Amin. Banyak besi duit. Jardan ini aku sudah jebak korban, iya kah? 2 ekor nukar kambing. Sikong segan aku, sikong nak segan siapa jadi nih? Saya segan kai gen Jardan ini. Nah, nangka itu pakai nama yang siapa misalnya? Nama siapa misalnya lah hendak ding sanak pada bisa ding sanak dan inilah mamanya Dani misalnya. Nama nih apa ngarannya kambing nih 2 ikong ulun nukar. Sagan sikong sagan ulun, seikong sagan pian. Nah, pian berkorban atas nama pian, tapi kena hadiahkan pahalanya segan kai. Itu utuh pahalanya. Kayak itu. Tapi kalau nya berkorban untuk almarhum, hadang dulu. Almarhum ini berwasiat kada dulu. Kalau nya kada berarti kada sah kurbannya, jatuhnya sedekah. Tak kurang pahalanya. Jadi sekira utuh pahala kurban pian ini nah. Kurban kan bulan Zulhijjah aja ya Allah. Nah, sekira utuh pahala kurbannya itu kayak itu solusinya. Atas nama yang hidup dulu. Karena tuang berkurban baca doa ya lagi. Ya Allah, ulun berkurban, pahalanya seluruhnya ulun hadiahkan lawan kai ulun, lawan kuitan ulun, lawan ding sanak ulun, pahalanya utuh nah. Pian dapat si mayit dapat. Kayak itu tah. Nah. Understand? Ah, bukan kayak itu. Ada lagi? Kalau segan hidup, misal gini. Misalnya lah, Dani nih lah. Dani misalnya nukar 2 kambing. Sekong segan inya. Sekongnya segan abahnya. Abahnya misalnya di luar kota, misalnya nih lah. Dani ini kada kawa ibaratnya langsung segan abahku. Oh kada, telepon abah dulu. Bah, ini ulun bisi kambing sikong lagi nah. Ini kada ada jatah korbannya. Pian aja lah ulun beizin dahulu. Beizin dahulu. Betelepon aja. Nah, ulun nah. Jabah Dani. Kayak itu tah. Ada lagi? Pertanyaan yang apa namanya? Yang belum terjawab? Problem-problem yang belum terjawab kan ada? Hah? Apa aja? Apa itu bahasa apa itu? Bekumpai apa bahasanya? Lepah. Lepah tuh habis lah. Oh. Oh. Lepah lah. Bahasa bekumpai lah tuh. Lepah. Habis lah lepah lah. Oh. Itu doain lah. Doa apa nih? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bi taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fi rizq wa taubatan qabla al maut. Syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan al hisab wa amal adzab wa nasiban minal jannah wa rizqna nazar ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Hari Jumat yang akan datang kita libur. Menenak turun kada apa-apa Tapi ulun libur. Menturun sini kada apa-apa diam sini. Itu serapian ulun kada dulu. Anu apa jorang itu urat lagi kancang-kancangnya. Bagi guru.